Dan saya akan menjawab ada yang secara umum, ada yang secara khusus, dan mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Wakil Menteri Agama. Saya akan jawab mengenai 4 isu besar tadi yang muncul. Pertama adalah isu P3K dan isu pondok pesantren, dan yang ketiga adalah isu masalah keluarga, ya, termasuk moralitas dan juga masalah kesenjangan. Bapak Ibu sekalian, harapan kami untuk memenuhi semua harapan, terutama seperjuangan kami, rekan-rekan kami di P3K ini, ya. Tetapi bisa dibayangkan, ya, formasi untuk guru umum atau swasta, formasi yang datang ke kita itu 520 orang untuk P3K kemarin, ya. Sedangkan pendaftarnya 38.485 orang. Yang tentu yang lulus adalah di sini 517 orang. Berarti yang lulus yang bisa diterima dari passing grade itu 31.629 orang. Nah, sementara kuota kita itu hanya 520 orang. Yang menentukan kuota ini bukan kita, Kementerian Agama, tapi dari instansi lain. Nah, kalau 31.000 ini kita akomodir, tentu akan diberikan bisyarah tadi, ya, istilahnya Gus, ya. Maka idealnya sebuah kementerian itu, dan memang terjadi di kementerian lain, 30% belanja pegawainya, selebihnya itu adalah programnya. Nah, Kementerian Agama sekarang ini sudah overloaded, Pak. 54% itu gaji pegawainya. Nah, kalau dia kemudian 31.000 berarti menjadi 63% gaji pegawai. Padahal idealnya itu hanya 30%. Berarti melampaui 100% daripada target ideal untuk sebuah instansi ini. Jadi kita tentu akan berusaha untuk melakukan lobby, dan saya tadi dengan Pak Wamen kompak, ya, untuk bagaimana memperjuangkan nasib saudara-saudara kita yang berkeringat di luar, ya. Kami juga menyaksikan, Bapak Ibu, kami juga punya pondok pesantren banyak, dan mungkin di antara yang dilihat itu adalah pondok kami juga. Jadi kami bukan saja mengetahui tapi merasakan. Izin Pak Menteri, saya tambahin waktunya dulu Pak Menteri, ya? Karena kita sepakat jam 1.30, sekarang silakan. Udah lebih menit, jam 14, ya? Ya. Cukup, ya? Cukup. Silakan Pak Menteri. Ya. Dan itulah tantangan kami. Jadi untuk rekan-rekan di atas, ya, saksikanlah bahwa ini sebuah tekad kami bersama Komisi 3 dan kami di Kementerian Agama punya kesungguhan yang luar biasa untuk memperhatikan nasib teman-teman. Tetapi kita tidak boleh putus asa, dan teman-teman juga mohon dibantu doa. Kemudian isu yang pesantren, Bapak Ibu sekalian, kami dengan Pak Wamen betul-betul punya kesungguhan luar biasa juga untuk merealisasikan undang-undang pondok pesantren ini. Tetapi kami memang tidak bisa gegabah, ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak boleh melahirkan sesuatu yang prematur. Segala sesuatu yang lahir prematur itu kalau tidak mati duluan, hidupnya setengah mati. Pondok pesantren ini kita harus betul-betul perhatikan apa distingsinya antara pendidikan Islam dan pondok pesantren. Di situ kita harus menemukan beberapa distingsi yang sangat fundamental, ya. Jangan sampai nanti terkesan seperti yang disampaikan tadi Bu Ansari bahwa itu tumpang tindih, ya. Ini yang kami juga pikirkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembentukan sebuah lembaga, apalagi seperti pesantren ini. Harus tampil beda antara ontologi di pendidikan Islam, harus berbeda dengan ontologi di pondok pesantren. Epistemologi pun juga harus beda. Epistemologi pondok pesantren bedanya apa dengan epistemologi yang di pendidikan Islam. Belum lagi kita bicarakan epistemologi apa yang ada di pendidikan di luar sana, pendidikan umum. Dan ontologinya juga. Nah, tidak boleh ada tumpang tindih. Kalaupun tumpang tindihnya ada, memang ada kaitan, tapi itu adalah tidak lebih hanya semacam bridging gitu, ya. Untuk menciptakan suatu konsep yang lebih utuh tentang direktur pondok pesantren ini, kami meng-hire
12 orang tenaga pakar ya dari berbagai macam disiplin kurikulum, kemudian juga disiplin kelembagaan dan seterusnya. Jadi kami akan betul-betul melahirkan sebuah konsep pondok pesantren itu distinctiveness-nya dengan pendidikan Islam itu ada. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah ketimpangan ini, Bapak sekalian. Iya, kami juga seperti speechless ya. Kita kehilangan kata-kata juga bagaimana menciptakan suatu kondisi yang lebih ideal di masa depan. Tapi faktornya tentu masalah keuangan ini. Kalau kita melakukan perbandingan, guru di madrasah itu ya bukannya 500, Gus, ada yang gajinya 100.000 ya. Tapi mereka tetap melakukan tugas itu. Jadi tidak ada upgradingnya, tidak ada impasinya, bahkan tidak ada lambangnya, tidak ada baju seragamnya, tidak ada asuransinya, tidak ada tunjangan kesehatannya. Bandingkan dengan sekolah di seberang jalannya itu. Ya minimum gajinya itu 4.500.000. Setiap 3 bulan itu ada upgrading, pembekalan guru-guru untuk meningkatkan mutunya. Ada impasinya, ada baju seragamnya, ada lambangnya. Kemudian juga ada atribut yang lainnya. Ya. Kemudian gajinya seperti itu juga banyak tunjangan-tunjangan yang lain, kunjungan-kunjungan keluar di wilayahnya, bahkan juga ada pembinaan dari dirinya sebagai korpri, jadi pembinaan korpri juga ada anggarannya. Nah sedangkan guru madrasah kan nggak ada korprinya tuh. Nah, jadi sangat miris ya, sama-sama anak bangsa. Coba kita bayangkan tadi diskusi bantuan digitalisasi untuk sekolah umum itu 10 triliun. Madrasah hanya dapat 81 miliar. Iya. Jadi sangat-sangat timpang. Belum lagi kita bicara tentang murid. Murid madrasah itu tidak pakai sepatu, Pak. Banyak tidak pakai buku. Bukunya itu sengaja ditulis kecil-kecil supaya menghemat buku itu. Itu merusak mata. Terpaksa karena bapak ibunya tidak sanggup membelikan buku itu ya. Maka itu tulisannya diperkecil tuh, menghemat lembaran. Nah, bandingkan dengan sekolah rakyat yang dicontohkan tadi Pak Pimpinan ya. Sepatunya itu satu merek loh Pak untuk seluruh Indonesia itu. Jasnya satu pabrik ya. Kemudian kasurnya pun diukur loh Pak. Berapa senti tidak boleh kurang dari itu. AC-nya itu diukur juga tidak boleh kurang dari itu. Laptop semua kelas pakai touchable itu. Nah, kemudian 3 kali makan makanan bergizi 3 kali sehari. Nah, kemudian juga gedungnya mewah dan itu lulusannya pun juga diberikan fasilitas, bukan hanya diperhatikan pada saat sekolahnya, tapi dilanjutkan lagi di sekolahnya di kemudian hari. Ya, jadi kalau kita bandingkan per kapita antara anak-anak sekolah yang sekolah di madrasah dan yang sekolah di sekolah umum itu antara 3:90, 300 banding 900 ya. Tapi ini ada hal yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Meskipun madrasah itu anggarannya sangat terbatas, tapi alhamdulillah justru prestasinya itu beda di awal ya. Anggarannya sangat maju ke depan untuk sekolah, anggarannya sangat terbelakang ini, tetapi finishnya itu malah justru lebih unggul madrasah loh Pak. Sampai hari ini belum terkalahkan oleh lembaga pendidikan manapun di Indonesia, belum bisa ada yang mengalahkan Insan Cendekia yang ada di Serpong, Insan Cendekia di Gorontalo, kemudian SMA 2, Madrasah Alia 2 Malang, kemudian satu lagi di Sumatera. Ya, beberapa waktu kita baca di koran-koran itu, justru sarjana teladan di ITB itu hafal 30 juz, dan itu alumni madrasah. Gajah Mada juga hal yang sama. Jadi ini ada keajaiban, justru anggarannya pas-pasan seperti itu, tapi tak terkalahkan mutunya oleh sekolah yang banjir anggaran tuh. Nah ini perlu mendapat perhatian untuk kita semuanya bagaimana supaya terjadi keadilan ini. Apalagi kalau kita bicara tentang sekolah,
madrasah itu di emper masjid, atapnya bocor, pintunya betul tadi yang dikatakan itu, ya hancur. Di atas tanah wakaf atau tanah pinjaman, giliran tanahnya mau dipakai kewalahan, dibagi-bagi, dibawa kolong rumahnya orang. Tidak punya perpustakaan, tidak punya laboratorium, ya, tidak ada alat-alat elektronik yang canggih, ya, tidak ada fasilitas olahraga, tidak ada fasilitas kesenian. Bandingkan di sekolah lain, lapangannya ada, alat olahraganya ada, guru olahraganya ada, di samping bandnya, keseniannya ada. Di pondok pesantren atau di madrasah itu sulit sekali menemukan hal-hal seperti itu. Gurunya di samping itu juga sangat terbatas. Kemudian dibebani pajak lagi loh Pak. Kalau di sebelah kan negeri tidak, ya banyak kemudahan lah. Nah, inilah perlu kita sampaikan kepada para pihak supaya keadilan antara madrasah ini dengan sekolah itu bisa. Kita ada 3 tipe pendidikan di Indonesia. Ada madrasah, ada sekolah umum. Belakangan muncul satu gagasan Bapak Presiden, yaitu sekolah rakyat. Nah, biasanya yang ditampung di sekolah rakyat itu betul-betul miskin. Yang tidak ditampung oleh madrasah itu ditampung oleh sekolah rakyat itu. Tetapi begitu disentuh oleh pemerintah, nah kita temukan angka tadi ya Bapak ya, bahwa satu sekolah rakyat itu anggarannya itu mencapai 200-an miliar. Bahkan bisa lebih tergantung lokasinya. Kalau lokasi harga tanahnya mahal, lebih dari 200 M per sekolah. Ya, itu tahun ini akan dibangun 20. Dan untuk bisa kita hitung-hitungan itu ya, kalau 20 kali sekian, per kapitanya berapa ya? Uang yang 20 triliun itu akan mendidik sekitar 1.000 siswa untuk tahun pertama ya. Nah kalau 20 triliun di madrasah itu bisa dahsyat itu. Nah ini adalah PR kami, insya Allah dengan Pak Wamen, Pak Wamen, kita akan mencari solusi. Saya percaya Wamen saya ini punya kekuatan, dan mudah-mudahan nanti harapan Bapak Komisi 8 dan teman-teman di luar juga bisa terwujud, karena ini adalah jihad buat kami. Kemudian menyangkut masalah moralitas ini juga, ini keprihatinan kita bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa saya sependapat ya, bahwa penurunan angka perkawinan, penurunan angka perceraian tidak bisa kita menyimpulkan. Ini hanya kesimpulan sementara yang kami sampaikan. Masih perlu kami survei. Karena ini kan terjadi fenomena penurunan perkawinan secara global dunia internasional. Di Perancis itu Bapak, itu angka perkawinan itu bisa sudah sampai 30% tuh penurunan. Jadi tinggal 30% orang yang mau kawin di situ itu. Dan kalau sudah kawin pun juga sepakat mereka tidak akan punya anak. Bahkan kebanyakan mereka itu lebih menyukai memelihara anjing daripada memelihara orang, karena nggak merepotkan. Ya. Dan bukan hanya di Indonesia, tetapi fenomena penurunan angka perkawinan juga di negara-negara Muslim, karena mereka lebih bebas untuk tidak terbebani dengan tanggung jawab dan sebagainya. Nah, takutnya seperti Pak Hidayatul Rahman tadi sampaikan, jangan sampai nanti kumpul kebo itu ya Pak. Itu bukan itu yang kita kehendaki. Seandainya ada pengandaian, ya lebih baik angka perkawinannya itu tetap tinggi, tetapi kalau kurang angka perkawinannya nanti itu kumpul kebonya yang tinggi, malah justru itu lebih bahaya daripada tadi upaya penurunan itu. Yang ideal itu adalah anak-anak yang mengalami broken home pada masa-masa itu riskan untuk mengalami kelainan kepribadian. Ya. Dan yang paling menarik lagi ya, 60% perceraian sekarang ini adalah cerai gugat. Jadi istri yang menceraikan suami. Dan kalau terjadi perceraian Bapak Ibu secara sosiologis, ya, kalau terjadi perceraian secara sosiologis akan terjadi orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak. Nah, kedua problem ini akan
punya efek domino di dalam kegiatan sosial kita akan datang. Nah, secara umum tadi seperti itu, Pak. Saya akan sedikit menanggapi beberapa, misalnya yang disampaikan oleh, kami sangat sependapat, Pak, dengan Pak Hasan Basri ya, bahwa sekolah umum ini banyak sekali yang tutup, tapi sekolah madrasah malah nggak ada yang tutup, bahkan bertambah muridnya. Ada 2 gubernur yang menyampaikan kepada saya, Pak, kami tidak akan membuka sekolah umum, yang kami akan buka adalah madrasah. Saya tanya apa faktornya? Kami berdasarkan pengalaman kami dan harapan orang tua, anak-anak yang sekolah di madrasah itu moralitasnya lebih terjamin daripada anak-anak yang sekolah di sekolah. Tapi apa itu benar atau nanti kita juga lihat faktanya. Tapi poin yang saya ingin garis bawahi bahwa betul apa yang disampaikan Pak Hasan Basri, bahwa terjadi peningkatan minat sekarang untuk masuk di madrasah, sementara kondisi madrasahnya seperti itu. Walaupun kondisinya seperti itu, tetapi kenapa kok justru ujungnya sama aja? Yang dibiayai 300.000 per kapita, ujungnya bahkan finalnya itu lebih produktif, lebih istimewa, lebih utama daripada yang dibiayai sangat mahal. Nah, kemudian juga Pak, ya saya setuju juga, kami juga menyampaikan kepada teman-teman di Kementerian Agama, jangan justru seperti mantik balagah itu mau dihilangkan. Jadi kami bangkit kembali, Pak, seperti Arodi itu sudah kita, apalagi di perguruan tinggi, bagaimana kita bisa menjadi Muslim scholars, ahli ilmu turas, kalau ilmu alatnya kurang. Kemudian juga ya Pak Husni, betul Pak, kami juga insya Allah kami catat, Pak. Jadi sebagian sampai penyampaian Bapak itu masukan buat kami sangat bagus ya. Saya bersyukur ya bahwa teman-teman kita di Komisi 8 ini mungkin pada umumnya ustadz ya atau ustazah. Jadi apa ya, chemistry kita secara spiritual itu sangat dalam, sehingga kami tidak ada kecurigaan sekecil apapun terhadap Bapak Ibu ya. Keprihatinan Bapak, kepercayaan kami juga bisa ya saya dengan Pak Wamen, Pak, sepakat bahwa kita tidak rivalan, tapi ini adalah partnership untuk menciptakan suatu khairah ummah gitu. Kemudian juga ya masalah pohon ini, Pak, jadi ini ada filosofinya juga. Kenapa kami menggerakkan ekoteologi ini? Jumlah orang yang mati karena perang Ukraina, Rusia, dan Israel dan sekitarnya itu sekitar 70.000 orang 2 tahun, Pak. Tapi jumlah orang yang mati karena climate change yang menyebabkan banjir, longsor, kekeringan dan seterusnya itu 2 juta orang per tahun. Ya bahkan ada statistik menemukan 4 juta orang. Jadi jumlah kematian karena kerusakan alam itu sekitar 4 juta orang per tahun. Sedangkan jumlah kematian karena perang itu hanya 70.000 untuk per 2 tahun. Dengan demikian, kewajiban agama untuk melestarikan lingkungan ini untuk melanjutkan tata kehidupan umat manusia. Kemudian kurikulum cinta ya, mohon maaf Bapak ya, jadi memang bukan substansinya pada perubahan kurikulum, tapi sifatnya ya. Jadi cinta di situ kan semua agama itu intinya adalah cinta ya. Kalau Quran pun juga intinya itu adalah Ar-Rahim. Itu induknya Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahim. Dan itu artinya apa? Cinta. Nah kalau semuanya kita bicarakan dengan cinta, diskriminasi, ya ketidakrukunan, bahkan juga mungkin kekerasan, itu akan bisa terurai dengan cinta ya. Maka itu kalau dibaca roadmap kurikulum cinta itu mungkin bisa kita pahami, termasuk juga ekoteologi itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, mengenai masalah Pak Guntur masih penyuluh agama itu. Penyuluh agama ini juga sangat memprihatinkan ya, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak. Jumlah yang mau disuluh, kami punya perbandingan bahwa jumlah penyuluh di dalam Islam dan jumlah penyuluh dari agama lain sangat timpang juga. Jumlah penyuluh kita itu sangat terbatas dibandingkan dengan per orang
per grup misalnya dalam Kristen, Katolik, Protestan, kami punya datanya. Jadi satu pendeta hanya akan mendakwai sekian orang atau pastor. Tapi untuk penyuluh Islam itu 1/2000 ya. Jadi bagaimana mungkin bisa efektif, efisien untuk memberikan semacam pengakaran keimanan terhadap anak kalau tidak terjadi overloaded gitu ya. Nah itu PR kami Bapak, PR kita bersama. Kemudian juga PR kami juga dari Bapak kami insya Allah apa yang disampaikan juga tadi binding by address 43.000. Saya juga mempertanyakan kemarin Pak, 43.000 itu otentik datanya seperti apa, dan hampir ya 90% itu ada di file kita Pak ya. Jadi saya pikir cuma imajinasi aja, tapi setelah kami melakukan pendalaman data melalui BPS, Biro Pusat Statistik juga, sudah 2 kali BPS kami undang ke kantor Pak. Dan ternyata memang kami akan mengklarifikasi beberapa pondok pesantren yang sesungguhnya tidak masuk kriteria apa yang disebut dengan pondok pesantren. Pesantren itu ada definisinya Pak, ada kriterianya. Jadi tidak sembarang orang mengklaim ini pondok pesantren. Justru yang klaim-klaim seperti itu yang menciptakan satu keonaran pondok pesantren. Dan kami akan mendisiplinkan siapa yang berhak untuk disebut pondok pesantren. Kemudian juga Pak Hidayatul Wahid Pak, menarik bagaimana mencegah seks bebas. Kami membaca data-data, saya suka data Pak. Kami ke BKKBN, jadi kalau ada 5 anak perempuan SLTU berjalan, 3 diantaranya sudah tidak perawan, dan 2 diantaranya sudah aborsi. Jangan-jangan anak kita juga ada di situ. Apa kita nggak miris? Maka itu pendidikan agama ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ya. Kemudian juga mengenai Pak Alek, banyak sekali ibu Lale ya. Jadi kami catat semuanya Bu, kalau boleh kami ambil catatannya tadi itu ya. Itu buat kami masukan juga. Ya. Kemudian ya Pak Ketut kami catat Bapak, insya Allah kita mana ya, ya. Kemudian Pak ya, ya. Jadi mengenai fenomena remaja ini Pak Wibowo ya Pak, kita lihat secara global yang motor terhadap demonstran anarkis itu adalah justru generasi milenial. Kita lihat di Brazil, di 4 kota di Afrika, justru motor penggeraknya demo-demo sekarang ini adalah kelas-kelas milenial. Jadi sekarang sedang dikaji secara sosiologis, kenapa kok justru motor penggerak demonstrasi yang cenderung anarkis ini adalah anak-anak under 20 ini, anak-anak di bawah 20 tahun, seperti juga di SMU itu, kemudian juga di pembakaran pondok pesantren, kemudian juga yang memukul gurunya. Justru fenomena-fenomena seperti ini munculnya di anak remaja ini. Jadi saya kira memang perlu kita melakukan pendataan penelitian. Kita tidak bisa gampang mengeneralisasi, kita harus bekerja dengan data-data autentik. Kemudian juga dana abadi pondok pesantren, kami sudah datang ke Kementerian Keuangan mempertanyakan juga Bapak. Bahkan kita rapat bersama, insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada kepres atau perpres yang akan mengongkritkan. Jadi memang selama ini angkanya ada, tetapi masuk ke Kementerian Agamanya enggak ternyata. Ya, jadi ada namanya doang ada. Ya, tapi itu masalah manajemen. Jadi tidak, kebijakan pemerintahnya sudah benar, tetapi ada mekanisme yang mungkin memang perlu Kementerian Agama juga simetriskan dengan ketentuan LPDP. Dan ini kita sudah temukan. Kemudian juga Bu Ina banyak sekali. Angkanya ada tapi tidak masuk Pak Menteri ya?
Pak Menteri. Ya. Angkanya ada tapi tidak masuk ke Departemen Agama ya? Belum Pak, belum. Tapi akan masuk insya Allah. Karena sudah ada rapat 3 menteri Pak. Kemudian juga pesantren ramah anak kami catat banyak kejadian. Kemudian untuk Gus Haiful ya, sudah berapa kali belum ada satupun di UIN Malang ya Pak. Justru yang paling kaya dengan ruangan bantuan itu adalah UIN Malang Pak. Jadi ada ruangan useless, sementara di bagian timur, bagian Udun Barat, itu satu kelas dipakai sampai malam karena kekurangan ruangan. Jadi kami selaku Menteri Agama bersama Pak Wamen, kami juga menyisir Pak. Tidak boleh terkonsentrasi pembangunan itu pada satu kota tertentu, iya kan? Tidak boleh pada harus ada kriteria jelas. Ya, siapa yang akan mendapatkan bantuan untuk apa? Tidak bisa like and dislike gitu kan. Nah, kita mencoba untuk membuat satu kriteria siapa yang berhak untuk mendapatkan. Jadi kalau kita membuat kriteria seperti itu, ya silahkan kamu dikritik seperti apapun, kami ada dasarnya. Dan yang terakhir, mungkin nanti Pak Wamen saya mohon memberikan tanggapan umumnya juga. Iya, Pak Ansari Pak, insya Allah mungkin nanti kita banyak bicara nanti Pak Wahid Pak. Umat kita membutuhkan perhatian kita, dan kita berterima kasih Pak Prabowo sekarang ini, Presiden kita itu luar biasa memberikan keprihatinan. Beliau juga sudah memahami hal ini Pak, tapi satu persatu akan dicicil, karena tidak mungkin kan seperti membalik telapak tangan langsung beres. Dan buktinya kita sekarang ini kita mulai merasakan pondok pesantren itu juga banyak memberikan apresiasi kepada kebijakan Bapak Presiden. Pak Kiai itu secara tertulis kita lihat di internet juga, sekian lama kita seperti tidak ada perhatian, sekarang ini dengan dibawa Presiden, maka Pak Prabowo sekarang ini kita merasakan ada napas dan ada titik terang, terutama dengan adanya sekolah rakyat dan sekolah Garuda itu ditambah lagi dengan makanan bergizi. Tidak ada perbedaan antara sekolah dengan madrasah Pak. Jadi makanan bergizi itu bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga madrasah. Bahkan penilaian dari beberapa tempat ya, bahwa justru pelayanan madrasah itu lebih bagus karena sudah terbiasa mengelola orang boarding school. Ya, di daerah-daerah keracunan itu, daerah itu ya mereka-mereka yang mungkin ya tidak terbiasa makan berjamaah. Tapi kalau para santri sudah terbiasa makan berjamaah, beradaptasi dengan segala macamnya, itu angka persoalan sedikit sekali di madrasah, dan itu temuan dari teman-teman dari tim. Saya kira itu Pak. Mohon Pak Wamen Pak memberikan tambahan. Saya tambahin lagi waktunya sudah jam 2, tambahin berapa nih? 15 menit ya? Oh. Ya. Silakan Om. Terima kasih Pak Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati. Pertama saya ingin mengapresiasi seluruh tanggapan, seluruh usul, saran dari seluruh anggota Komisi 8, wabil khusus pimpinan. Karena dari apa yang disampaikan terasa oleh kami, kita semua memberi perhatian yang serius terhadap kemajuan kegiatan yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, saya menyaksikan apa yang tadi disebut diskriminasi, tapi saya sebenarnya kurang setuju kalau kita lebih membandingkan ketimbang mencari solusi. Saya kira yang paling tepat, dan itu saya rasa diinginkan oleh Komisi 8, adalah mencari solusi. Kalau perbedaan anggaran itu kita ya dengan Dikdasman, itu jawabnya udah pasti. Kenapa? Dia menteri. Pesantren kita dulu kan di bawah dirjen, direktur. Makanya kita berusaha menaikkan satu level, jadi dirjen.
Ini kan pasti akan mengurangi jomplang pembiayaan. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi tidak semata karena seperti diabaikan, tapi memang mungkin kita yang kurang berkreasi bagaimana agar pagu anggarannya ditingkatkan, tentu statusnya itu yang dinaikkan. Dan insya Allah ini kalau sudah jadi dirjen, pasti akan ada penambahan anggaran. Tadi saya terima kasih tentang komentar vokasi. Ini sebenarnya arahan Presiden kepada saya. Karena dengan swasembada, dengan hilirisasi, industrialisasi akan tercipta puluhan juta lapangan kerja. Dan skill itu dibutuhkan untuk menampung kesempatan itu. Makanya kita mengusulkan satu direktorat yang kosong di Dirjen Pendis yang hampir di-close, tapi kemudian diberikan kembali sehingga tetap 5. Kita usulkan itu agar diisi dengan direktorat vokasi. Karena itu pasti dibutuhkan untuk anak-anak madrasah. Ini sekalian menyampaikan untuk mendapat dukungan dari Komisi 8. Apalagi saya kasih catatan, kemarin saya membuka OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Sebelumnya saya menutup Madrasah Robotic Competition. Dan sebelumnya lagi ada Olympic Science Nasional. Ternyata juaranya itu madrasah. Tapi harap dicatat, mereka itu hanya berimprovisasi sendiri. Tidak langsung mendapat feeding dari Kementerian Agama. Kenapa? Karena nggak ada vokasi. Nah, dengan vokasi kan kita harap akan ada lab, akan ada macam-macam yang dibutuhkan agar mereka berkembang dalam bidang teknologi, dalam bidang digital. Ini kemarin sudah saya usulkan kepada Biro Ortala, saya nggak tahu apakah ini akan dijadikan usulan yang ditindaklanjuti atau tidak. Tapi saya paling tidak sudah mendapat arahan itu dari Presiden. Kemudian yang ketiga, ada yang timpang ini Pak Wahid. Itu guru PAI, itu yang mengangkat bukan Kemenag. Untuk tingkat SLTP ngangkat itu Bupati Wali Kota. Untuk SLTA itu Gubernur. Tapi bebannya itu kepada Kemenag. Sebenarnya saya sudah usulkan, kenapa kita tidak berkoordinasi dengan Mendagri? Karena ada semacam anggapan bahwa karena pendidikan itu urusannya vertikal, maka pemerintah daerah tidak boleh memberi bantuan. Tapi di dalam ketentuan tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah, masih ada klausul memberikan bantuan kegiatan keagamaan. Ketika saya derivasi itu ke Pak Menterinya, itu silakan aja. Apakah itu untuk tabligh akbar, apakah itu untuk tahun baru, Natalan, atau untuk sekolah, nggak ada masalah. Dan paling tidak saya sudah survei ada kurang lebih 70 pemerintah daerah yang menganggarkan bantuan untuk madrasah. Dan sampai hari ini pemerintah daerah itu tidak pernah mendapat teguran karena temuan BPK. Saya kira kan ini bisa kita tracking. Mungkin Dirjen berdelegasi ke Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ini salah satu solusi yang terpikir oleh saya, yang mohon dukungan dari Komisi 8 agar ada edaran bahwa seluruh kepala daerah harap menganggarkan bantuan operasional terhadap madrasah-madrasah. Saya kira ini akan menjadi salah satu jalan keluar. Selain memang nanti saya kira yang harus kami siapkan adalah grand design pendidikan ini seperti apa. Yang di dalamnya akan ada jumlah guru seluruh Indonesia, jumlah madrasah seluruh Indonesia, kondisinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, baru layak kita berdelegasi kepada pemimpin kita yang sangat perhatian terhadap pendidikan ini. Pak Wahid kan bersama saya 3,5 jam kita mendengar pidato beliau, dan kita berurai air mata
bagaimana dia mencari-cari siapa yang mau dibantu, apa yang mau dibantu. Dan itu kan mungkin belum pernah kami lakukan. Grand desainnya pendidikan seperti apa, polanya mau apa, gurunya berapa, sekolahnya kondisinya apa, itu mungkin belum pernah kami lakukan, Pak Ansori. Mungkin dengan pertemuan hari ini menggerakkan kami untuk membuat grand design itu, dengan grand design yang jelas. Saya yakin Pak Wahid sebagai salah seorang kader terbaik presiden kita ini akan bisa membackup agar apa yang menjadi keinginan kita bersama terhadap kesejahteraan guru, fasilitas madrasah, itu bisa diatasi. Ya mungkin kalau nggak dengan pertanyaan yang sangat memilukan tadi, kami kurang tergerak ini, Pak Singgi. Tapi dengan pertanyaan dan ungkapan-ungkapan yang memilukan tadi, saya kira itu menjadi energi untuk kami menyusun grand design tentang pendidikan madrasah untuk bisa kemudian kita diskusikan sama kader terbaik presiden ini untuk mendapatkan bantuan khusus bagaimana ke depan apa yang kita pilukan hari ini tidak terulang di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua tanggapan yang luar biasa. Terasa oleh saya, kita semua berpikir sama, memajukan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Terima kasih, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wamen, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri dan Wakil Menteri. Memang saya terus terang tidak yakin ini persoalan lama yang buntu ya, atau tidak sampai ke atas. Betul tadi disampaikan oleh Romo, saya kemarin mendengar pidato beliau 3,5 jam. Ini saya tertarik tadi. Jadi ini pasti beliau tidak tahu, ya. Dan saya mengenal beliau lama. Saya mendampingi beliau selalu berkunjung ke daerah-daerah sebelum jadi Menteri Menhan, ya. Sebelum jadi Menhan, jadi waktu beliau keliling itu perhatian beliau terhadap para kiai, para santri, pondok pesantren, dan tidak hanya perhatian, bantuan. Itu kalau perhatian kan perhatian ya. Bantuan yang saya tahu sendiri ya, bantuan itu cukup luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir politisi selain beliau tidak seperti itu. Negarawan ya, maaf, negarawan tidak seperti itu. Jadi kalau kita iya betul. Jadi ini memang perlu tadi disampaikan oleh Romo, ya, perlunya kita grand design yang jelas. Apalagi saya benar Romo, itu ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah di kabupaten untuk madrasah, sanawiyah, untuk aliyah itu untuk gubernur. Nah ini berapa? Kalau setahu saya itu kecil sekali, ya, hanya diterima 3 bulan sekali, ya, dia terima. Tapi ini perlu, jangan sampai nanti anggaran itu tumpang tindih. Jadi Pak Dirjen dan Pak Menteri ini bisa menugaskan kepada jajarannya. Saya tadi sudah ketemu di ruang tadi, tolonglah kami diberi grand design yang jelas. Saya akan sampaikan kepada beliau, dan beliau sangat perhatian sekali ini. Jadi itu, dan dalam waktu kapan, secepatnya kalau bisa, ya, secepatnya artinya ini sudah bulan November ya, paling enggak Desember atau Januari kami sudah terima, ya. Nanti kita pembahasan untuk anggaran, mungkin kalau ada anggaran tambahan yang beliau kan ngantongin itu banyak, ya. Beliau pidato kemarin itu kan berapa yang dibutuhkan, saya bisa. Ini sangat menarik sekali, apalagi kalau saya hitung-hitung sekitar berapa 30
triliun atau 40 triliun. Kalau ini untuk pendidikan, apalagi untuk apa agama ya, saya yakin tidak hanya agama Islam saja, semua agama gitu. Dan juga saya minta untuk ini nanti mendesak pada Pak Menteri kaitannya Dirjen Pondok Pesantren, ini juga penting. Kaitannya juga kita butuh untuk menganggarkan pondok pesantren ya, dan ini bentuk beliau perhatian sekali terhadap pendidikan di pondok pesantren. Saya mohon untuk secepatnya, untuk mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diputuskan ya, Dirjen Pondok Pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan bacakan kesimpulan. Ini biasanya alhamdulillah ada Pak Abidin. Ini saya harus sampaikan. Waduh, udah lewat lagi ya. Tambahi 15 menit ya. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Republik Indonesia yang agendanya adalah pembahasan program dan anggaran pendidikan Islam tahun 2025 dan rencana tahun 2026. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam ya, Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia serta progres pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan isu-isu aktual dapat disimpulkan sebagai berikut. Komisi 8 DPR RI memahami penjelasan Menteri Agama mengenai anggaran dan program tahun 2025 untuk Dirjen Pendidikan Islam dan Dirjen Bimas Islam sebagai berikut. A. Realisasi anggaran dan program Dirjen Pendidikan Islam per tanggal 11 November 2025 sebesar 28.656.264.155.000 rupiah atau setara dengan 77,50%. Loh, ini sudah bulan November. Ini kalau nggak habis, teman-teman bisa menghabiskan nih. Ini 77, ini berarti kalau 100% ini masih 6 triliun, Pak. Kenapa nggak dibagi-bagi kita aja? Dari total anggaran sebesar, mana lagi tadi? Dari total sebesar 36.220.877.000 rupiah. Ini dulu, Pak, ini bisa tertarik ini 15 ini November. Kenapa Pak ini? Apa Pak yang nggak selesai ini? 8 triliun atau 6 triliun, Pak? Ya, izin Pak Ketua atas izin Pak Menteri. Saya laporkan terkait dengan serapan yang 77%. Sekarang yang sedang berproses pencairan itu kan PIP. PIP itu angkanya kan 2,1 triliun. Yang kedua SPSN. Oh. 3 bos yang terakhir triwulan keempat. Oh. 5 angka yang sudah berproses pencairan. Demikian, terima kasih. Oh, ini berarti tinggal PIP ya? Ya, tinggal proses pencairan. Ya, silakan Pak Abidin. Kalau begitu ditambahkan, jadi mendesak agar Kementerian Agama mengakselerasi penyerapan sampai dengan berapa 15 Desember ya? Enggak, November. Iya kan ini tahun laporannya kan 15 Desember kan? Jadi ini kalau bisa sebelum Desember sudah mencapai angka di 90-an gitu loh. 97 atau 9 itu. Jadi kita ini izin Pak Ketua ya, agar bahasanya. Iya, agar Komisi 8 DPR mendesak Dirjen Pendidikan Islam agar mengakselerasi penyerapan hingga akhir bulan November mencapai berapa persen? 99%. Iya, pertengahan awal Desember lah. Tahun buku kan 15 Desember ya.
selalu di akhir Desember. Itu bisa tebus sebut tanggal nggak? Halaman sudah bisa. Karena kalau PIP itu kan binding by address ya, tinggal persoalan dari pihak perbankan. Iya. Izin Pak Ketua, justru itu harus diakselerasi, Pak. Ya. Jangan sampai katakanlah nunggu di akhir tahun gitu. Karena kan yang lain sudah jalan tuh. Yang di Kementerian Dikdasmen untuk PIP itu kan sudah untuk tahun ajaran ini sudah diterima oleh mereka. Jangan sampai ditunda menurut saya. Nah, bagaimana cara ininya tuh mengakselerasinya? Intinya itu Pak, ininya. Coba saya gimana Pak? Ya, selanjutnya DPR RI mendesak Dijen Pendidikan Islam agar mengakselerasi penyerapan hingga Bentar, ini dengan Kementerian Keuangan sekarang bisa nggak? akhir November. Akhir Desember. Ya berarti nggak perlu di kesimpulan jalan sendiri tuh. Maksud saya agar lebih cepat saja. Jadi jangan buying time gitu loh. Jadi jangan seolah nggak diakselerasi pun kalau akhir Desember kan tetap harus terserap gitu loh. Tapi kalau kita ingin Komisi 8 ingin memberi kekuatan kepada Kementerian Agama untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait, kami dipaksa oleh Komisi 8 nih untuk agar cepat nih. Gitu loh maksud saya. Jangan Desember. Ya, ya misalkan awal Desember. Awal begitu. Desember. Jadi kesimpulan ini izin Pak Ketua, ya. Ini untuk menguatkan Kementerian Agama untuk mengakselerasi itu. Jangan sampai katanya kalau nggak ada ini, ya toh tetap saja tahun anggaran ini memang akhir Desember kan. Ya, setuju. Saya kira itu Pak Ketua. Ya, setuju. Ya. Hingga 5 Desember 2025. Ya, benar tanggalnya 5 Desember 2025. Ya. Nah, nanti pada rapat berikutnya kita akan tanya nih gimana nih setelah tanggal 5 gitu kan, kurang berapa lagi. Karena ini kan hak yang menerima, kalau itu semuanya untuk PIP Pak Dirjen, itu kan hak siswa tuh Pak. Agar dicepatkan menurut saya. Ya, jangan sampai mereka menunggu-nunggu gitu kan. Ya. Itu aja Pak Pak Ketua. Ya. Oke. Realisasi anggaran dan program Dijen Pendidikan Islam per tanggal 11 November 2025, mana gitu? Nah, yang A dulu selanjutnya. Yang A. Selanjutnya Komisi 8. Oh, tadi selanjutnya Komisi 8 DPR RI mendesak Dijen Pendidikan Islam agar mengakselerasi penyerapan anggaran hingga 5 Desember 2025. Begitu ya Pak Dirjen? Ya. Oke. B. Realisasi anggaran Dijen Bimas Islam per tanggal 11 November 2025 sebesar 1.257.155.700.000 rupiah atau setara dengan 75%. Ini malah rendah sekali nih. Rendah 75%. Dari total anggaran pagu non blokir sebesar 1.676.952.254.000 rupiah. Ini masih di 25% Pak Dirjen. Di mana ini? Seizin Pak Menteri, Pak Wamen, izin Pak Ketua, ya. Ada SBSN KUA di 154 titik yang akhir November atau awal Desember sebagian besar sudah selesai. Lalu ada gaji dan jaspro para penghulu, saya kira kan sampai bulan Desember tanggal 15. Nah, kemudian ada dulu kita anggarkan honor penyuluh agama honorer. Sampai berapa Mas? 200?
200 miliar. Nah, kebetulan penyuluh agama ini sekarang sudah diangkat semua di P3K, sehingga anggaran yang 200 itu masih nongkrong di punyanya Bimas Islam yang sekarang sedang proses ke Setjen. Sehingga kami berharap begitu anggaran ini geser ke Setjen untuk pemenuhan belanja pegawai yang kurang, ini otomatis akan naik melesat ke angka lebih dari 95%, Pak Ketua. Izin Pak Ketua, pelan-pelan, ini pelan-pelan. Ini harus pelan-pelan ya, agar kita clear ya. Jadi dana 1,25 itu sudah terserap dari 1,6 terserap 1,257, betul ya. Berarti ada 25% itu sebesar 400 miliar sekian. Oke, 400 sekian ini untuk rencananya itu untuk penyuluh. Jadi sebagian untuk SBSN KUA. Oke. Di 154 titik. Oke, pelan-pelan. Ya. Dana SBSN untuk 154 KUA. Diperkirakan akan menyerap berapa miliar? Dan perkiraan selesainya kapan? 190 miliar untuk akan terserap perkiraannya rata-rata di akhir bulan November. Bapak. November. Oke, berarti ada sekian miliar yang untuk penyuluh tadi akan ditarik ke Sekjen. Ya. Ada realokasi namanya ya. Kira-kira seperti itu karena tidak bisa dipakai untuk Bimas Islam. Nah, karena sudah di P3K tadi kan. Ya, betul. Nah, realokasi ke Sekjen ini untuk apa? Ini proses sedang di Pakuminas ya. Proses ada di Biro Perencanaan. Sebenarnya kami mendorong agar segera diproses agar serapannya Bimas itu tidak kelihatan rendah. Segera untuk Pakuminasnya Kementerian Agama. Nah, justru itu realokasi anggaran berdasarkan Undang-Undang APBN itu harus persetujuan dari DPR. Iya. Pasal 54. Silakan dicek tuh APBN. Artinya tidak serta-merta, coba dicek ya. Sekaligus kita cek regulasinya. Tidak serta-merta walaupun skemanya dari Bimas mau ke Sekjen, itu penggunaan di Sekjen juga untuk apa? Nah, itu maksud saya. Makanya saya pelan-pelan. Nah, ini dibutuhkan tidak kesimpulan yang menjelaskan agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaan keuangan negara. Nanti kalau tidak sesuai dengan prosedur, saya khawatir ini menimbulkan akibat hukum. Gitu Pak Dirjen. Siap. Ya, ya, ini saja kita azas kehati-hatian kita gitu Pak Menteri. Ya, agar jangan sampai katakanlah teman-teman di Kemenak untuk katakanlah bisa mengamati hal ini. Siap. Ya. Begitu ya Pak Ketua. Ya. Ya, agar tidak berdampak ke pengelolaan keuangan negara nanti menimbulkan masalah. Siap. Nanti jadi objek pemeriksaan kan nggak enak kita yang kurang cermat dalam hal ini. Ya. Setuju, ditambah lagi. Nggak tahu nggak dilapor. Nah, iya, nggak tahu dia nggak lapor. Dan itu nanti itu ada penyuluh agama, ada penyuluh haji ya? Atau kalau haji kan kami tidak tahu. Yang jelas yang sekarang ada di kami adalah penyuluh agama. Gitu. Yang penyuluh agama dulu kan, ya. Jadi itu ya. Jadi ada dua nanti. Oke. Ya. Itu bahasanya tidak. Oke, selanjutnya Komisi 8 DPR RI agar mendesak Kementerian Agama dalam hal ini untuk melaporkan, mengajukan realokasi anggaran berkaitan dengan pemindahan ke Sekjen untuk persetujuan Komisi 8.
Kalau ada ya yang dari itu. Jadi yang tadi sudah clear ya. Yang untuk KUA apa akhir November selesai. Kalau izin Pak Ketua, kalau misalnya tambahnya seperti Pendi saja gimana Pak Ketua? Karena ini bagian keuangan ada nggak perencanaan? Oh ya. Mohon izin Pak Ketua, ini azas kehati-hatian saja Pak. Ya. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah. Kita nggak ngerti itu kalau ada kelebihan itu. Ya. Jadi untuk poin yang penyerapan akselerasi tetap tanggal 5 Desember ya. Kemudian terhadap anggaran kan ada realokasi kan? Ya ada honor yang rencananya untuk untuk penyuluh agama honorer tadi itu. Pengalihan pagu anggaran ke Sekjen itu harus persetujuan dari Komisi 8. Siap Pak. Jadi tolong di pelan-pelan ya. Jadi ada 400 sekian miliar, kamu kalkulator nanti dihitung sisanya itu, agar Komisi 8 mendesak agar mengakselerasi penyerapan anggaran hingga 5 Desember 2025 terhadap sisa anggaran yang tidak terserap dan akan dialihkan ke Sekretariat Jenderal, itu harus persetujuan Komisi 8. Jadi gimana ininya? Jadi intinya gini, pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Jadi ada dana sekian yang belum terserap. Peruntukannya itu adalah untuk SBSN KUA. Di 190 190 triliun. SBSN 196 miliar Pak. 196 miliar. Nah, jadi pelan-pelan dari 1676 dikurang 1257 sama dengan sekian. Yang sekian ini untuk SBSN KUA 100 sekian. Berarti ada lagi ini kan nilai yang peruntukannya untuk penyuluh agama tetapi sudah diangkat menjadi P3K sehingga tidak digunakan dan rencana dari Bimas akan direalokasi ke Sekjenan. Nah, realokasi ke Sekjenan ini harus persetujuan dari Komisi 8. Untuk apa itu? Kan begitu. Kapan? Waktunya udah habis. Ya, tinggal ini kementerian. Atau itu menjadi Silpa. Ini sudah November, Desember. Ya. Izin Pak ya. Jadi untuk SBSN tetap akan dilaksanakan sampai akhir November ini akan selesai sebagian besar kontrak. Lalu sebagian akan digunakan untuk gaji di Bimas dan jasa profesi para penghulu yang sudah melaksanakan tugas. Nah, yang dialihkan itu adalah dari dulu yang rencananya untuk honor penyuluh agama honorer, Pak. Kan kami dulu sudah rencanakan untuk tahun 2025. Tapi kemudian teman-teman penyuluh agama ini sekarang sudah menjadi P3K, sehingga yang sudah kami rencanakan itu akan dialihkan ke Sekjen juga untuk belanja pegawai Pak Gubinus gitu. Pak. Ini, ya makanya ini Pak, Karo Keuangan mungkin bisa memberikan penjelasan Pak. Interupsi sebentar Bapak. Boleh. Begini, kalau mengajukan revisi anggaran, kan kita harus tahu nih anggarannya berapa yang direvisi itu. Ini kalau prinsipnya Pak Abidin ini pelan-pelan. Kalau ada SBSN terus direalokasi, sekarang sumber dananya yang mana tadi? SBSN. SBSN nggak bisa untuk pegawai gaji pegawai. Bukan Pak. Jadi untuk yang ini aja nih Pak. Makanya keuangan. Jadi kalau SBSN tetap untuk SBSN pembangunan KUA Pak. Oke. Ya. Sekarang ada yang tidak terserap karena sudah menjadi P3K. Ya.
Anggarannya sudah tersedia. Anggaran sudah tersedia. Itu dari mana sumbernya? Rupiah murni. Nah itu dia kan pelan-pelan itu tadi prinsipnya. Rupiah murni itu awalnya dialokasikan untuk honor. Honor penyuluh agama. Jumlahnya berapa? Loh kita ini mau menyetujui ini, tapi angkanya aja nggak tahu kita gimana? Saya izin menteri. Saya izin menteri. Saya mohon izin dulu Pak. Boleh kami salat duhur dulu Pak nih. Oh ya, silakan Pak Menteri. Iya. Itu harus dikasih angka yang konkret itu Mas. 400 berapa itu? Silakan. Izin Pak Ketua, mungkin kami ingin sedikit menambahkan terkait dengan rencana pemenuhan belanja pegawai. Ya, jadi memang nanti ada hubungannya dengan berapa anggaran dari Bimas Islam yang digunakan untuk menutup belanja pegawai itu. Nah, jadi memang sekarang Kementerian Agama sedang proses mengusulkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar 7,9 triliun. Ya, nah dari 7,9 triliun itu Kementerian Keuangan meminta diambil 2,2 triliun dari anggaran yang diefisiensi. Dari anggaran 2,2 triliun itu tapi kemudian hanya diambil 1,9. Sedangkan 200 miliarnya ini yang diambil dari yang harusnya diberikan dari tunjangan honor penyuluh non PNS. Karena penyuluh non PNS-nya hampir semuanya sudah menjadi P3K. Nah, jadi itu yang diambil dari Bimas Islam tadi. Nah, karena pegawainya ini sekarang semua ada di Sekjen, maka kemudian seakan-akan pindah ke Sekjen. Tapi sebetulnya itu adalah pegawai di Bimas Islam yang ada di Kanwil, di Kemenak, tapi dibayarkan lewat akun Sekjen. Besarnya 203, ini yang diblokir adalah 203 miliar 858 juta. 200 sampai 400? 203 miliar 858. Begini, nanti kalau dalam hal laporan pertanggungjawaban itu kan sudah kita tanda tangani di sini. Kita tanda tangani untuk Bimas sekian. P3K. Jadi di sini nggak ada persoalan. Tapi tiba-tiba ada tambahan anggaran di kesekjenan. Dapat dari mana? Itu yang dulu persoalan di Kementerian Agama juga. Itu karena tidak dicatatkan dan tidak dilaporkan. Padahal uangnya dari Kemenkeu untuk tambahan gaji pegawai itu. Itu persoalan panjang juga itu. Ya kalau bapak-bapak mau ya tidak apa-apa, silakan. Kami juga kasih jalan ini. Ya. Kan nanti BPK itu ukuran menilai itu kan dari tanda tangan kita di sini. Untuk sekjen sekian, untuk dirjen ini sekian. Tahu-tahu besok di kesekjenan udah nambah. Dari mana duitnya? Jadi nambah pun jadi persoalan Pak, bukan hanya kurang. Nambah pun dari mana itu dapatnya? Nah, sementara kalau pergeseran anggaran sudah lintas dirjen, itu harus persetujuan Komisi 8, komisi. Karena kita ini mitra di Komisi 8, harus Komisi 8. Tapi kalau di dalam dirjen itu sendiri,
tadinya kegiatan ini diganti ke sini, itu silakan di dalam. Tapi kalau pindah, karena sudah ada kita tanda tangani dulu di sini, itu harus sudah berubah, Pak. Tapi kalau di dalam enggak. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Abidin tadi itu pelan-pelan. Akhirnya karena pelan kita bisa paham sudah pindah apa ini? Sudah pindah kamar. Pindah kamar. Tapi kalau bapak-bapak terus ya percaya dengan itu ya silakan. Coba dilihat di tembok ini browsing. Mana? Iya. Iya, izin Pak Ko menambahkan lagi. Jadi memang di dalam aturan revisi diatur beberapa kewenangan ya, termasuk yang harus ada izin dari DPR, dalam hal ini Komisi 8 untuk Kementerian Agama. Nah, namun di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur untuk belanja pegawai tidak harus mendapat persetujuan. Nah, ini memang karena tujuannya belanja pegawai, yang dapat kami keterangan seperti itu, yang saat pembahasan untuk belanja pegawai. Tapi yang non operasional biasanya memang lintas program, lintas lintas fungsi, lintas kegiatan antar unit eselon 1, sebagaimana pernah diajukan di sebelumnya ya, kasus-kasus dulu misalnya dari sisa haji kemudian dipergunakan waktu itu untuk misalnya beberapa keperluan di pendidikan Islam dan itu bukan belanja pegawai, maka kemudian itu bisa dilanjutkan. Tapi mohon nanti kalau itu kami pastikan lagi Pak Ketua. Bentar, makanya pelan-pelan. Pertanyaan saya, itu kan belanja pegawai ada di Sekjen kan? Untuk yang di sini belanja pegawai yang bayar siapa? Yang untuk Dirjen Bimas Islam? Iya. Oh iya, di Bimas Islam kan. Nah, yang di Bimas Islam itu kan mau dipindah ke Sekjen kan? Kenapa? Iya, makanya pelan-pelan. Jadi ada alokasi anggaran untuk SBSN KUA. Clear ya tadi ya? Ini akan kita mendesak agar akhir November selesai itu. Di berapa titik itu. Ternyata ada lagi anggaran untuk penyuluh tadi. Peruntukan untuk penyuluh nih. Ya, untuk penyuluh. Karena penyuluh ini sudah masuk P3K, oke, anggaran ini akan dipindah kamar kan, dari Bimas Islam ke Sekjen. Nah dulu di Sekjen kita sudah setujui itu jumlahnya, Sekjen sekian, Bimas Islam sekian, Dirjen Pendek sekian, segala macam sudah. Kan ini kan ditarik kan. Nah ini harus menurut Undang-Undang APBN, realokasi itu ya harus persetujuan dari komisi terkait. Nah kalau menurut kementerian nggak usah izin. Nah, kalau ada masalah, ya kita sudah mengingatkan. Ya. Karena itu uangnya beda itunya, posisinya. Nah, ini untuk kalau penjelasan tadi, kalau penjelasan untuk pegawai itu nggak apa-apa dipindah, betul ya? Itu dari Kementerian Keuangan. Sepanjang itu untuk belanja pegawai nggak apa-apa dipindah. Berdasarkan apa itu? Oke. Apa coba itunya? Ada nggak coba? Ini waktunya saya tambah ya. Ya. 15 menit lagi. Ya, tentang peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran kementerian lembaga. Ya di pasal berapa itu? Tahun berapa, pasal berapa? Pasal tahun 2023 pasal 21.
2023 pasal 21. apa bunyinya? Izin Pak Ketua ya. Ya. Bisa dikirim nggak ke sekretariat? Kita periksa tuh. Pegang itu. Undang-undang tahun ini APBN kita. Ada di Kemenku itu Pak. Go it Kemenku. Itu soal efisiensi. 2000. Sholat. Ya, yang ingin sholat karena mau habis ini waktu zuhurnya, silakan ya. Tidak antar. Bisa antar program. Wah, yang penting Ada nggak Pak? Terang nggak kalimatnya? Sampai alokasi dulu yang jangan lupa. Ya, yang atau itu kan DPI itu kan administrasi atau yang B-nya itu, yang B-nya turunkan sama juga, sama diturunkan. Ada bisa jadi cuma untuk mengatasi penyerapan anggaran SBN untuk KUA. Sudah jelas. Akhir November mereka. Lanjut ya. Lanjut. Sudah Pak, ada Pak. Ini lagi dipastikan sebentar. Lagi dipastikan ini. Iya, kan. Ya pelan-pelan, makanya pelan-pelan itu. Ini Pak dari apa namanya izin dari keuangan ya? Dari perencanaan Pak. Perencanaan itu dipastikan tuh. Jangan katakanlah menjawab sesuatu yang belum terang ininya. Harapan SBSN untuk KUA. SBSN untuk 100 berapa tadi? KUA itu berapa? 100 berapa? 154 lokasi. 154 lokasi mengenai penyerapan anggaran SBSN untuk 154 lokasi KUA, betul ya? 154 lokasi KUA sebesar berapa? Ini ya 196 ya. 196 miliar 922 juta 157 ribu rupiah. Kita tahu jumlahnya pindahkan itu berapa? Dari jumlah 14 itu. Kalau pagu totalnya 291 miliar Pak Ketua, tapi sebagian diefisiensi, sedangkan yang tidak diefisiensi sebesar 196. Jadi yang bisa kita laksanakan sampai akhir tahun 196, sisanya dilanjutkan di 2026. Ya. Angkanya nanti dilengkapin ya. Nah, berarti yang akan dipindah itu berapa miliar? Ke Sekjen? Yang dipindah sebetulnya ini pindah secara nggak langsung Pak Ketua. Jadi tadi kebutuhan anggaran tambahan belanja pegawai di Kemenak itu 7,9 triliun. Nah, kemudian efisiensi yang belum dibuka termasuk ada di Bimas Islam, rupiah murninya itu ada 203 miliar yang tadi berasal dari penyuluh. Nah, jadi 203 miliar itu karena belum dibuka efisiensinya maka diarahkan untuk menutupi belanja pegawai. Iya, itu sebut aja pelan-pelan aja. Jadi yang untuk 200 berapa tadi? 203 miliar 858 dengerin yang apa? Juta 794 ribu rupiah. Ya. Angkanya berapa tadi? 203
858 yang satu nyatet, yang satu ngetik. 794 000. Ini jadi yang untuk Iya. ya dialokasi sebesar 200 sekian kan ke kesekjenan. Iya, bukan hanya sekjen sebetulnya, ada di intinya seluruh pegawai yang ada di seluruh Kementerian Agama, termasuk juga di Bimas Islam yang ada di pegawai pusat, terus kemudian ya pegawai pusat, kalau yang pegawai di Kanwil itu jadi dihitungnya di sekjen. Tapi kalau di pusat ini ada kekurangan, termasuk 203 itu juga buat pusatnya Bimas Islam. Ya. Pelan-pelan ya. Yang 203 itu dipindahkan ke sekjen tahu nggak? Iya, ke sekjen. Ya, sudah. Soal ke sekjen nanti untuk bayar pegawai pusat, pegawai daerah itu urusan sekjen gitu loh. Betul ya? Betul. Nah, yang 200 ini harus persetujuan dari DPR, Pak. Begitu ya, Pak Ketua? Iya, itu. Clear kan, sudah kan? Hah? Sudah. Kalau sudah, kita ke kesimpulan berikutnya. Ini 203. Udah, ini persetujuan DPR. Iya. Ya? Ya, cukup, Prof. Artinya cukup, kan? ini persetujuannya di kesimpulan ini. Iya, gitu loh. Coba ininya, ulang lagi. Oke, pelan-pelan ya. Saya bacakan lagi. Yang B, realisasi anggaran Ditjen Bimas Islam per tanggal 11 November 2025 sebesar 1,1 triliun 257 miliar 155.807.000 rupiah atau setara dengan 75% dari total anggaran pagunon blokir sebesar 1.676.952.254 rupiah. Selanjutnya, Komisi 8 DPR mendesak Ditjen Bimas Islam agar mengakselerasi penyerapan anggaran SBSN untuk 154 lokasi KUA sebesar 196 berapa angkanya, Pak? 196 922 157 000 dalam kurung 196.922.157.000 rupiah. Ya, di angka ininya. Oke. Hingga akhir November 2025 sesuai dengan penjelasan dari Ditjen Bimas. Oke? Ini November ini loh sekarang. Untuk realokasi anggaran sebesar 203.858.794 rupiah dari Ditjen Bimas Islam ke Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI harus mendapat persetujuan Komisi 8 DPR RI. Sudah. Clear ya? Gitu. Selanjutnya nomor 2. Komisi 3. Nah. Komisi 8 DPR RI, makanya butuh pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Izin Pak Menteri ya. Komisi 8 DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk melakukan penyesuaian anggaran dan program tahun 2026, yakni menambah anggaran pada Direktur Jenderal Pendidikan Islam karena mengalami penurunan sebesar 2.021.331.366.000 rupiah yang berdampak pada pencapaian target Renstra 2025-2029. B. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk membuka blokir anggaran tahun 2026 sebesar 571.219.421.000 rupiah
sehingga anggaran dan program pada Direktorat Jenderal Bimas Islam tahun 2026 menjadi sebesar 2.433.136.000 rupiah. Poin 2 AB, oke? Oke. Anggota? Oke. Nomor 3, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk melakukan percepatan pembentukan Direktur Jenderal Pesantren menjadi unit eselon 1 dan tersedianya kebutuhan dukungan rencana kerja serta anggaran yang memadai. 4, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait percepatan realisasi usulan pembiayaan tambahan belanja pegawai Ditjen Pendidikan Islam tahun 2025 sebesar 1,42 triliun. Oke. Nomor 5, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama RI menindaklanjuti penyelesaian passing grade Kemenak swasta status P tahun 2023 agar mempercepat realisasi calon P3K yang telah lulus uji kompetensi tahun 2023 untuk diprioritaskan menjadi P3K pada tahun 2025. Bagaimana Pak Menteri? Ya Pak, mungkin tahun 2005 ini juga waktunya tinggal sedikit ya. Ya, bagaimana usulannya? Iya, ada angka yang Pak Abidin. Saya usul nih, berdasarkan komunikasi dengan pimpinan, jadi telah lulus uji kompetensi tahun 2003 untuk diprioritaskan menjadi P3K titik. Karena begitu Pak Menteri. Ya setuju ya. Jadi karena 2025 tinggal sedikit nih. Jadi begitu ya. Anggota gimana? Pak Ansori? Kalau tidak salah kan sertifikasinya itu cuma 2 tahun. Dari 2023 November, 24 November sampai 24 November 2025. Lewat daripada 24 tanggal 24 November 2005 udah nggak berlaku sertifikasinya. Ya ada problem. Harus diulang dia. Ada problem bagi peserta yang mengikuti uji kompetensi di 2023 karena sertifikasi itu berlaku 2 tahun, itu akan berakhir bulan November 2025. Nah, bagaimana kalau katakanlah ini tidak dibatasi, berarti mereka harus mengikuti ujian kompetensi lagi. Buang uang lagi. Menimbulkan ketidakpastian lagi. Nah, gimana cara jalan keluarnya ini? Ada nggak Pak Dirjen gimana? Yang melaksanakan uji kompetensi siapa ini? Izin Pak Ketua. Dirjen apa? Dirjen Pendis ya? Hukum ini yang laksanakan BKN. BKN, oke. Karena itu waktu 2 tahun pun yang menentukan BKN. Iya, justru itu. Karena kan ini kan, tapi posisinya kan untuk di Kemenak kan. Betul. Nah, kalau habis waktunya gimana? Ada ini enggak? Perlakuan khusus enggak bagi yang ini? Usul saya kira begini, tadi seperti yang sudah beberapa kita coba narasikan, bahwa posisinya kita ini kan memperjuangkan, jadi baik Komisi 8 bersama Menteri Agama memperjuangkan terkait dengan penyelesaian passing grade yang lulus atau yang akan lulus uji kompetensi tahun 2023. Sehingga kalau diperjuangkan bisa jadi direalisasi tahun 2026, bisa direalisasi tahun 2027. Tentu tergantung hasil perjuangan kita masing-masing lain dengan kementerian terkait. Tentu kita tidak bisa menjamin pasti 2026, apalagi 2025. Baik, jadi jalan keluarnya adalah tetap untuk yang 2003 harus 2025. Soal katakanlah untuk nanti ada dispensasi, bisanya di 2026 itu urusan Kementerian Agama. Karena yang membutuhkan ini kan urusan Kementerian Agama nih Pak.
Benar Ada nggak, Pak? satu kata mungkin yang perlu dieksplisitkan Pak Ketua Pimpinan. Ya, Jadi, usulannya gimana? ya, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam menindaklanjuti dan seterusnya. Dalam menindaklanjuti, oke. Ya. Oke ya. Jadi tetap, tapi Artinya ini bilang, kementerian terkaitnya disebutkan aja. Berapa kementerian dia gitu. Menpan RB, BKN, ya, Disebutkan aja langsung. Menpan RB dan BKN. dan BKN dalam menindaklanjuti. Oke. Betul. Langsung aja. Berkoordinasi dengan Kementerian Menpan RB dan BKN. Langsung terkaitnya dihapus. Langsung aja. Nah, Kementerian Pan RB, Kementerian Pan RB dan Badan Kepegawaian apa BKN? Badan Kepegawaian Negara. Kepegawaian Negara. Betul ya, dalam kurung BKN ya. Iya betul, Pak Sigit Kemenang. Betul. Pak Sigit Kemenang tidak menyebut ini guru. Kementerian bukan PAN, Kementerian PAN banyak tuh Menteri PAN. Siapa aja Menteri PAN tuh? Kan ada Menteri Gerindra juga, Menteri wamennya juga banyak. Kementerian Pendaya Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan gitu. Reformasi Birokrasi, betul ya? Betul Pak, nomenklaturnya betul ya. Dalam kurung Pan RB. Tambahan sedikit pimpinan. Ya. Mempercepat realisasi calon guru P3K. Mempercepat realisasi calon guru P3K. Ya. Mungkin lebih eksplisit guru madrasah ya. Ya. Guru madrasah P3K. Madrasah itu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Oke. Anggota clear? Cukup ya? P3K-nya tahunnya nggak ini? Nggak perlu. Sudah gini. Sudah cukup ya? Oke. Kemudian yang ke-6. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama RI memperkuat program digitalisasi dan data center di Pusat Data dan Informasi Pusdatin serta Education Management Information System Kementerian Agama. Ya haruslah ini dipahami lah ya. Selanjutnya 7. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan program penerima beasiswa program Indonesia Pintar PIP dan Kartu Indonesia Pintar KIP di lingkungan Kementerian Agama RI tahun anggaran 2026 memperhatikan skala prioritas dan merata serta dilakukan evaluasi secara berkala. Nomenklaturnya program Indonesia Pintar PIP Madrasah atau gimana tuh? Ada nggak di Kementerian Agama namanya PIP aja? Untuk di Kemenak memang ada beberapa PIP, ada di madrasah, ada di Bimas. Tapi dalam konteks teknis tentu madrasah. Berarti harus disebutkan PIP program Indonesia Pintar Madrasah. Ya. Dan Kartu Indonesia Pintar PTKI. PTKI. PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Keagamaan Islam. Keagamaan Islam. Benar begini Pak? Perlu disebutkan lagi di lingkungan Kementerian Agama RI tahun anggaran 2006
dengan memperhatikan skala prioritas dan merata serta dilakukan evaluasi secara berkala. Sudah ya? Cukup, Pak. Cukup ya. B, izin Pak Ketua, ya. Satu ya. Silakan. Komisi 8 satu lagi mendesak agar Departemen Agama pembayaran terhadap PIP bukan hanya melalui BRI, jika mungkin melalui kantor pos dan giro. Alasannya daerah-daerah jauh tidak ada bank Pak, yang ada pos giro gitu. Kalau bisa harapan masyarakat, misalnya yang jauh-jauh seperti, mohon maaf di Jambi, Jangkat, itu dari kantor kecamatan itu 4 jam Pak perjalanan. Jadi uang yang diambil anak-anak untuk uang PIP itu habis untuk ongkos saja gitu. Nah, sedangkan di daerah dia ada kantor pos. Kalau bisa dimasukkan demikian Pak. Apa bisa begitu Pak Dirjen? Ya, saya kira kalau opsi bisa saja, hanya saja gini Pak. Selama ini kita kan menggunakan BRI. BRI itu sendiri sebenarnya sudah menjangkau sampai ke desa-desa ya. Tidak Pak, BRI tidak sampai ke desa. Kalau yang kata saya tidak semua BRI di kecamatan Pak. Ya. Yang kedua, yang sudah sampai ke kecamatan itu semuanya kantor pos ada. Betul. Kalau kantor pos memang menyeluruh ya? Kantor pos. Ya, monggo saja kalau sebagai opsi Pak. Ya, mohon dipertimbangkan kalau bisa. Apakah dimasuk ke dalam keputusan rapat atau dalam berita acara ini atau itu terserah Pak Ketua. Ya baik, jadi kita tambahkan saja ya. Kemudian penerima beasiswa program Indonesia Pintar Madrasah dan kartu Indonesia Pintar perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi biasanya ada Pak. Yang madrasah nih ada Pak. PIP Madrasah. Ya, PIP Madrasah Pak. Ya. Enggak, perlakuannya sama saja. Boleh. Nah, jadi beasiswa PIP Madrasah dan KIP PTKI dapat dilakukan melalui perbankan, pembayarannya melalui kantor pos, dapat dilakukan BRI, penerima PTKI, pembayarannya dapat dilakukan melalui perbankan dan PT Pos Indonesia. Ya. Perbankan. Saya suka kata dapat. Dan melalui Himbara lah, Himpunan Bank Negara. Soal BRI, soal apa terserah lah itu kan. Dapat dilakukan melalui Himbara. Himbara ya. Apa itu Himbara itu? Himpunan Perbankan Negara. Bantu singkatan Himbara. Himpunan Bank Negara. Hah? Negara. Himpunan Bank Milik Negara. Ya bisa BRI, bisa Mandiri, bisa BNI. Ya kan begitu ya. Dan PT Pos Indonesia. Oke. C. Meningkatkan pengawasan di lingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan dan memastikan pesantren memenuhi hak anak. Seperti yang tertera dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Ini yang mana ini kok meningkatkan? Yang saya terima nggak ada itu meningkatkan pengawasan lingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan dan memastikan pesantren memenuhi hak anak seperti yang tertera dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1262 tahun 2000 tentang petunjuk teknis pengasuhan rumah anak di pesantren. Bahasanya jangan gini, memastikan ya, B ya. Tulis ya, memastikan pelaksanaan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 62 teknis pengasuhan rumah anak dan pesantren agar memenuhi hak anak.
memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan keputusan Rutin Jenderal gitu. Memastikan pemenuhan hak anak dan pengawasan di lingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan sesuai kekerasan anak ya, kekerasan terhadap anak sesuai dengan memastikan anak dan pengawasan sesuai dengan dengerin konsentrasi pelan-pelan ya. Memastikan pemenuhan hak anak dan pengawasan di lingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan terhadap anak sesuai dengan tadi sudah ada kan tadi sesuai dengan keputusan Dirjen itu tadi. Nah, sesuai dengan hapus sesuai dengan keputusan dari Islam tentang petunjuk teknis pengasuhan ramah anak di pesantren. Kan sudah ya? Saya ulang ya, coba bacain lagi coba. Memastikan pemenuhan hak anak dan pengawasan di lingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan terhadap anak sesuai dengan keputusan dan seterusnya. Kan sudah diatur kan? Tapi perlu dipastikan lagi dengan pengawasan dan segala macam. Oke. Selanjutnya yang ini udah. Kan udah. Pemberian BCKI sesuai dengan nilai masing-masing program studi. Sudah, ini pemberian beasiswa KIP PTKI sesuai dengan nilai masing-masing program studi. Itu di bawah naikkan ke atas yang D. Yang tadi kan sudah ada ini di bawahnya yang KIP tadi loh. Nah, di bawah ini nih. Nah, AB baru. B. Nah, biar sama-sama ada pemberian. Izin pimpinan. Sebentar, udah cukup ya. Nah, yang itu udah cukup. Izin. Ya, silakan. Ini saya belum melihat tadi tentang pengaruh efisiensi. Jadi jangan mengorbankan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan guru non-PNS. Karena di kenyataannya ada sebentar. Berdasarkan surat Dirjen Pendistar tanggal 11 Februari 2025 dan 14 Februari 2025 terkait efisiensi anggaran Kemenak menghapus insentif guru non-ASN sebesar 250.000 per bulan. Padahal sesuai hasil Lakar Kemenak dengan Komisi 8 pada tanggal 3 Februari 2025, efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh sektor pendidikan. Ini sebelum ada di kesimpulan tadi sudah saya sampaikan tentang efisiensi tidak boleh kalau bisa tidak berpengaruh kepada guru. Coba dimasukkan DE coba. Masukkan DE coba, bikin kesimpulan sendiri coba. Yang apa yang disampaikan coba dulu, biar kita baca tuh. Gimana ya? Bentar, saya lihat lagi. Berdasarkan efisiensi tahun 2026
tidak berpengaruh terhadap kebutuhan dasar dan terhadap kebutuhan dasar termasuk guru non-PNS. Coba pelan-pelan dirumuskan Bu Ansari coba. Iya. Efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan guru non-PNS. Oke. Terhadap adanya efisiensi anggaran di kementerian, di Pendis ya? Itu tadi ya kan? Terhadap efisiensi anggaran di Dirjen Pendis, betul ya? Dan Pendis tidak berdampak pada pengurangan kualitas layanan, tidak berdampak pada kualitas layanan dasar dan kesejahteraan guru non-PNS. Nah, silakan tuh Pendis. Mungkin nggak ini? Kalau konteksnya adalah ngacu pada surat Kemenkeu yang tahun 2025, itu kita tidak bisa menghindar, Pak. Waktu itu kan kita sempat dilakukan efisiensi bos, blokir. Tapi kemudian dalam perkembangannya kan kemudian relaksasi. Kalau itu yang dimaksud adalah kita tidak bisa menjamin apakah nanti 2026 tidak ada lagi surat Kemenkeu yang menyangkut itu. Oke. Jadi kesimpulannya mengupayakan agar efisiensi. Kalau mengupayakan kan namanya upaya, Pak ya. Ya kan. Jadi mengupayakan agar efisiensi anggaran di Dirjen Pendidikan Islam tidak berdampak pada kualitas layanan dasar dan kesejahteraan guru non-PNS. Cocok ya Pak ya? Ya. Sepakat ya, namanya itu. Bu Ansari oke ya? Ya. Izin pimpinan. Ya. Ada satu kata yang belum masuk terkait dengan PIP madrasah dan pesantren. Ada pesantren. Oke. Yang poin A. Unit pintar PIP madrasah dan pesantren. Dan pesantren serta dannya jangan. Ya, oke ya. Begitu juga pembagian beasiswa juga begitu ya. Yang di penerima beasiswa PIP madrasah dan pesantren C. Yang poin C. Madrasah dan pesantren serta KIP. Dannya dihapus, Pak. Hapus. Nah, oke. Cukup? Pimpinan? Pak Ansori cukup? Anggota? Baik, tidak kita ulang lagi ya. Ininya, saya tadi dimandat oleh Pak Wahid untuk mengambil alih kekuasaannya, Pak. Saya mau serahkan ke Pak Ketua, udahlah lanjut katanya gitu. Jadi alhamdulillah kesimpulan sudah kita rumuskan sama-sama dan sebagai kata akhir kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan closing statement dari rapat malam ini. Silakan Pak Menteri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 atas pengertian yang sangat mendalam yang telah diberikan kepada Kementerian Agama ya. Kami merasakan itu bukan hanya sekedar saran dari Komisi 8, tapi lebih kepada pesan kebatinan terhadap kami semua, dan kami pun juga akan menerima secara kebatinan. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Dan mudah-mudahan ini dicatat juga oleh para malaikat dan Allah memahami agar kita diberikan kemudahan untuk nanti
mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat kita nyatakan ditutup.